Kembali dulu dulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Bangka 4, kemudian kepada rekan-rekan guru SDN Bangka 4 yang saya hormati. Sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, atau kepada tabi'in-tabi'innya dari awal sampai akhir zaman, termasuk kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau. Amin. Pada hari ini, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat berada di sini? Terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan dari rekan-rekan guru semuanya yang telah memotivasi saya, di mana pada saat ini saya sedang melaksanakan tugas aksi nyata saya, yaitu tentang modul 1/4 budaya positif. Namun sebelum memaparkan materi ini, kita bersama-sama mengucapkan atau berdoa dulu kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan cara ini kita diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran hingga nanti penutupan atau selesai ya, atau masalah aksi nyata saya selesai dengan tuntas dan lancar. Amin ya Rabbal. Baiklah, sekali lagi saya mengimbaskan atau mentransfer atau mentransfer ya, menularkan pengetahuan saya selama saya mengikuti CGP atau calon guru penggerak ini, yang mana saya itu sudah hampir 2 bulan lebih saya mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak, yaitu dari mulai pertama modul 1 filosofi kinerja dewantara, yang kedua tentang peran guru penggerak, modul yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak, yang mana pada waktu itu kami sudah menyepakati bersama rekan-rekan guru tentang visi misi saya yang kebetulan hampir sama dengan visi sekolah yang sudah diterapkan di sekolah kita ini. Dan terakhir pada modul 1 yaitu terutama modul 1/4 budaya positif. Di sini adalah modul 1 yang terakhir, di mana saya dituntut aksi nyata untuk melakukan definisi atau mengimbaskan materi saya kepada rekan-rekan semua di sini. Bukan berarti saya menggurui dengan mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat itu sudah jauh pengalamannya dibandingkan saya. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman, berkomunikasi, berkolaborasi, sharing untuk menciptakan budaya positif ini. Barusan ada gangguan teknik. Begini, sebetulnya mengenai aksi nyata budaya positif ini adalah hal yang sangat budaya positif. Coba ada yang tahu tidak apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu tidak? Coba apa itu artinya budaya? Budaya itu apa? Ibu. Ya, silakan Pak Junjun. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terkait dengan budaya itu adalah kebiasaan. Ya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu menurut saya positif berarti yang bagus. Jadi kebiasaan yang bagus yang diterapkan di sekolah itu Bu. Ya. Terima kasih Pak Junjun yang sudah memberikan tanggapan bahwa katanya bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan. Betul sekali bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan, tapi di sini budaya positif.
positif berarti hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif atau yang baik yang diterapkan. Ini sangat cocok sekali ya di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Sebelum ke materi, ini perkenalkan dulu. Ada 3 orang Sri Kandi. Pertama yaitu ibu fasilitator yang bernama Ibu Sri Purwantini SPD MPD. Beliau adalah seorang fasilitator yang memberikan atau mendampingi saya selama saya mengikuti kegiatan CGP ini. Beliau memberikan saran, pendapat sehingga kami, khususnya saya pribadi, banyak pengetahuan atau yang diperoleh dari beliau. Kemudian ini yang bagian tengah adalah si cantik gurita. Ya ini yang tidak asing lagi, saya sendiri yang bernama Ayu Daninu. Kemudian yang sebelah sampingnya lagi itu adalah Ibu Karina Hilmani, pengajar praktik, yaitu yang sangat membimbing saya lebih dekat di daerah saya sendiri, yang membantu saya ketika saya mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan atau melaksanakan tugas CGP ini. Ya, berikutnya. Selamat datang para guru hebat. Salam bahagia dan sehat selalu. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Pada materi sekarang ini yaitu konsep utama modul budaya positif, di mana ada beberapa poin yang saya akan sampaikan tentang budaya positif itu. Pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi hingga setiap siswa berhasil sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan karakternya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Barangkali bapak-bapak dan guru hebat tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu tidak apa saja? Coba profil pelajar Pancasila. Iya, Ibu Windy, silakan. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Betul sekali. Terima kasih Ibu Windy yang begitu paham tentang mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena kita semua di sini sudah menerapkan ya profil pelajar Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kita. Ada lagunya untuk lebih paham pada peserta didik. Masih ingat tidak Bu? Bagaimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ya, harus orang guru itu setiap hari dinyanyikan biar anak itu terbangun motivasi sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Iya, lanjut ya. Ya, next, disiplin positif. Nah, disiplin positif ada 3 yang harus saya jelaskan, yaitu ke-1
dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita yang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, berlanjut ke sebelah bagian kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik. Jadi nanti dijelaskan ya satu-satunya. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Jadi pertamanya disiplin itu seperti peraturan, Bu. Peraturan yang dipaksa, misalnya ini seperti begini. Disiplin itu ketidaknyamanan anak, misalkan begini, kata misalkan keterlambatan siswa misalkan ada yang bisa tidak mencontoh ketidaknyamanan itu seperti apa. Jadi bukan hukumnya, jadi aturan dilaksanakan oleh siswa tapi siswa merasa tidak nyaman. Jadi seolah-olah siswa itu terpaksa seperti begini. Seperti apa? Coba ada yang bisa tidak? Coba. Ya. Mungkin begini Bu, salah satu contoh dari disiplin yang Ibu tadi bilang, mungkin ketika anak terlambat datang ke sekolah dan kita menghukum anak, misalkan dengan karena anak terlambat, kamu tidak boleh masuk selama 10 menit, misalkan salah satunya itu, ataupun karena kamu terlambat, coba nanti pas jam istirahat kamu membersihkan kelas, misalkan hasil itu. Betul sekali apa yang dipaparkan Ibu Nenden seperti begitu. Jadi itu disiplin bagus ya, tapi tidak sesuai dengan harapan anak. Anak melakukannya tanpa kesadaran yang ada dalam diri karena suatu keterpaksaan. Nah, di situ oleh guru didorong menjadi hal yang positif. Misalkan dilarang atau tidak boleh terlambat. Itu kan peraturannya negatif. Nah, kalau kepada hal yang positif itu dirubah, jadi bukan dilarang atau tidak boleh terlambat, tapi harus tepat waktu ke sekolah itu. Nah itu jadi hal yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak boleh ada kata-kata larangan atau tidak. Jadi biasanya kalau peraturan itu misalkan gini, dilarang mencoret tembok, itu kan peraturan ya. Tapi kalau ke hal yang positif itu bukan dilarang, marilah membersihkan lingkungan seperti begitu ya. Terus yang tadi contoh yang lain, misalkan tidak boleh terlambat ke sekolah, kita arahkan anak itu untuk menuju hal yang positif seperti masuk sekolah. Ya betul, iya masuk sekolah tepat waktu. Nah itu jadi menuju ke hal-hal yang positif ya. Terus lanjut. Kira-kira mengenai budaya positif ada yang ditanyakan? Ya silakan Bu Eka. Saya mau bertanya, Ya. mengapa budaya positif itu penting dan apa manfaatnya bagi murid sekolah? Terima kasih Ibu Eka, katanya barusan kenapa atau mengapa budaya positif itu penting dan apa manfaatnya. Budaya positif itu sangat penting ya untuk diterapkan di sekolah karena dengan melakukan budaya positif itu adalah menumbuh kembangkan sikap kepribadian kita untuk menjalin hubungan gotong royong, kolaborasi antara berbagai pihak, yaitu antara guru, murid, kepala sekolah untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian manfaatnya bisa diterapkan kepada siswa untuk melatih kebiasaan dengan melakukan keyakinan yang positif agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan belajar secara mandiri. Mungkin seperti begitu mereka.
Ya, paham mereka? Iya, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bertahan hidup. Semua pasti membutuhkan untuk kebutuhan bertahan hidup. Di sini yaitu mengacu terhadap atau masalah yang lebih ke fisiologis atau biologis. Bertahan hidup itu berarti kita membutuhkan apa? Coba. Rumah, kesehatan, makan, papan, sandang, minum, ya. Istri. Betul. Itu adalah bertahan hidup, ya. Tanpa itu kita tidak akan bertahan hidup. Itu salah satunya ya. Jadi yang bersifat fisiologis dan biologis, jadi kebutuhan untuk hidup, kesehatan, rumah, kendaraan dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Kasih sayang, kita kan membutuhkan kasih sayang. Harus adanya hubungan yang erat, baik dalam keluarga, baik dalam bersosialisasi, berteman, relasi jawab, itu ya. Maupun dengan binatang tersebut harus membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, rasa dimiliki, rasa ingin dicintai, disayangi. Nah itu. Kemudian penguasaan itu adalah kebutuhan atas kemampuan kita. Kemampuan kita bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu, ingin dihargai, ingin dihormati. Nah seperti begitu. Penguasaan itu jadi ingin dihormati, ingin dihargai. Karena penguasaan itu berarti mampu ya, berarti ingin dihargai atau dihormati ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu berarti memiliki hak pilih secara merdeka untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari orang lain, tanpa ada tekanan, seperti begitu ya. Kebebasan itu misalkan memiliki sesuatu, memiliki atau mempunyai ide atau usulan tanpa ada tekanan, jadi langsung keluar dari hati secara sadar dalam diri pribadi ya. Terus kesenangan, kalau kesenangan yaitu tentunya kita membutuhkan sebuah kesenangan, yaitu misalkan tertawa, itu kan senang ya Bu ya. Terus apa lagi? Humor, apa lagi? Bercanda. Kemudian kita memiliki kebiasaan misalkan mengoleksi benda-benda, misalkan Pak Dedi kebiasaan kesenangannya apa? Oh ya, mengoleksi burung. Nah itu suatu kesenangan ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa lalu cekasan saudara teman itu tolong ya saudara kumaha. Ya, nah, itu seperti begitu ya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul. Nah, motivasi itu kan semangat dalam diri ya, timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next, motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid misalkan ketidaknyamanan yang tadi sudah disebutkan ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid tersebut melakukan aturan atau melaksanakan aturan karena keterpaksaan, takut dihukum oleh guru. Jadi bukan sadar dalam diri sendiri, gitu ya. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Yang itu merupakan sama motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Jadi, misalkan seperti begini, ibu misalkan atau ibu semua atau bukan guru meminta kepada anak-anak hari ini ulangan bahasa Indonesia. Nanti kalau yang nilainya 10, ibu atau bapak akan kasih hadiah uang 10.000. Anak itu kan bukan dari kesadaran dalam diri. Anak melakukannya untuk mendapatkan nilai 10 itu karena faktor dorongan dari guru, karena akan diiming uang senilai 10.000. Nah itu jadi
diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri pribadi. Jadi ini mah tanpa ada embel-embel atau dari tekanan dari guru harus ini harus itu. Jadi adanya kesadaran dalam diri sendiri ya, memiliki nilai-nilai kebajikan yang tumbuh pada diri sendiri. Niat sorangan, teu aya misalkan badek mau dikasih hadiah, mau tidak, yang penting saya belajar harus dengan sungguh-sungguh. Nah itu adalah salah satu menghargai nilai kebajikan. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh itu kan nilai kebajikan tumbuh dalam dirinya, bukan paksaan dari guru karena ada imbalan atau takut dihukum, tidak. Itu seperti begitu ya. Kemudian berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang mana saja yang dikatakan identitas gagal? Hukuman sudah jelas gagal karena menyakitkan. Betul tidak Pak? Menyakitkan si korban. Terus tidak nyaman. Siswa merasa tidak nyaman kan kalau dihukum, murid merasa takut karena hukuman dari guru. Memaksa, betul tidak memaksa? Karena siswa dipaksa harus melakukan itu. Misalkan yang terlambat sekolah, misalkan siswa yang terlambat sekolah harus menulis 1 halaman, misalkan. Kan itu dipaksa. Ya, jadi itu tidak nyamanan. Murid menjadi rendah minder karena dihukum. Nah, itu berarti adalah disiplin tapi gagal ini karena merugikan bagi siswa. Kemudian penghargaan sama gagal. Kenapa? Karena tidak efektif. Dikatakan tidak efektif. Siswa mau belajar karena ada penekanan imbalan. Kalau tidak diberikan imbalan, belum tentu anak mau belajar. Nah itu. Terus merusak hubungan. Tentu saja merusak hubungan. Kenapa? Kalau siswa misalkan yang benar-benar semangat belajar, pasti dia akan mendapatkan imbalan. Nanti teman sebelahnya yang tidak belajar merasa iri karena tidak mendapatkan imbalan. Jadi sifatnya iri, jadi bisa kecemburuan sosial, gitu ya. Terus mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Sudah jelas anak itu mampu melakukannya karena ada dorongan. Dikasih hadiah, nanti aja. Kalau dikasih hadiah saya mau betul-betul belajar. Kalau tidak dikasih hadiah mah biasa aja. Padahal dia itu mampu sebetulnya memiliki bakat minat yang luar biasa itu. Ya, terus menghukum dengan sistem ranking. Di sini masih berjalan ya sistem ranking di sini. Tapi kalau menurut saya, emang ini menurut ilmu pendidikan atau menurut para ahli bahwa menghukum menurut ranking itu adalah sifat atau disiplin yang gagal. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya, kalau anak kelas bawah ya kalau tidak di ranking, kira-kiranya akan semangat tidak Bu? Tidak ya, harus di ranking ya, biar semangat. Tapi kalau kenyataannya kalau menurut ilmu pendidikan bahwa di ranking itu merupakan salah satu penghargaan disiplin yang gagal. Nah itu ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi harga dirinya ya itu tadi kan karena sesuatu imbalan, jadi yang merasa kurang harga dirinya pasti merasa terendahkan gitu ya, seperti begitu. Kemudian lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi disiplin dengan gagal. Kalau sekarang disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid, menghayati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi begini, yang dikatakan disiplin identitas sukses itu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini begini, disiplin atau peraturan disiplin atau keyakinan yang dibuat oleh guru bersama murid, dan apabila melanggar sebuah aturan, sepakat siswa tersebut menerima konsekuensinya
dilanggarnya. Sebagai contoh misalkan guru meminta untuk ulangan hari ini dengan alasan tidak mencontek. Apabila mencontek, konsekuensinya nilai kalian dikurang 3. Seperti begitu. Jadi siswa menyadari atas kekurangannya karena mereka bersalah telah melakukan mencontek dan siap bertanggung jawab untuk menerima konsekuensinya, bahwa yang nilai 10 dikurang 3 jadi 7, seperti itu. Jadi itu adalah disiplin yang sukses karena ada kesepakatan antara guru dan siswa. Yang kedua, restitusi. Restitusi itu adalah suatu pemecahan masalah, bukan ditanya siapa yang salah, tapi mencari solusi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah itu ya. Berikutnya, perbedaan contoh kasus. Contoh nih, sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Pasti banyak ya siswa kita yang terlambat sekolah, ada beberapa pelajaran yang tertinggal. Kalau hukuman, guru menghukum siswa, misalkan gini, menulis kalimat berulang 1 lembar, seperti ditulisnya begini, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Terus siswa itu menulis saya berjanji tidak akan terlambat lagi 1 lembar. Nah, atau guru marah dan murid menjadi takut. Nah itu adalah hukuman. Hukuman itu yang tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh siswa. Siswa itu sudah jelas terlambat. Kenapa harus ditulis, membuat tulisan 1 lembar dengan saya tidak akan dapat, walaupun itu sama, saya tidak akan terlambat saya berjanji tidak akan terlambat lagi, tetap saja karena itu tidak sesuai antara hukuman dengan hukuman yang diberikan oleh guru dengan pelanggaran yang siswa lakukan. Nah itu, jadi hukuman itu satu arah ya. Jadi memponis bahwa anak itu salah, ya udah salah tanpa ditanyakan kenapa, alasannya, jadi langsung memponis. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi yang sudah tadi dijelaskan, guru memberikan konsekuensi untuk pembelajaran yang tertinggal saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di sini bahwa guru sudah berkolaborasi atau membahas bersama siswa sebelumnya bahwa yang melanggar peraturan harus menerima dan siap akan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Nah itu ya kalau konsekuensi. Kalau restitusi yaitu seperti tadi, yaitu guru jangan langsung kalau ada siswa bermasalah misalkan terlambat kesiangan, jangan ditanya kenapa kamu kesiangan, harus kamu cepat sudah lama malah gedang, ditanya dulu yang baik-baik, diberikan ketenangan, sudah tenang, jadi anak itu tidak terpojok, sudah tahu dia itu salah, menyadari, tapi tidak dimojokkan karena dia bahwa itu salah, berikan ketenangan. Setelah diberikan ketenangan, kemudian ditanya sebuah alasan, terus diberikan solusinya, bagaimana, apakah akan melakukan suatu perbaikan atau tidak, kalau ada apa yang dilakukan, ingat tadi apa keyakinan yang telah kita buat bersama pada waktu itu. Nah seperti begitu ya, restitusi itu. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah agar menjadi lebih baik. Itu restitusi itu ya. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, guru memiliki 5 peranan posisi kontrol restitusi. Apakah kita itu sebagai guru itu penghukum, penguat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer kepada siswa itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video yang saya ambil dari pendidikan guru penggerak dan yaitu dari www.kemendikbud.go.id. Silakan kita simak bersama-sama. Ya.
Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini adalah contoh guru ya. Yang barusan. Sekarang bahasa isyarat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf Yang sekali. barusan adalah contoh guru yang merasa bersalah ya. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah ini sebagai guru, sebagai teman para siswa. Nah ini contohnya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, sekarang posisi sebagai pemantau, guru sebagai pemantau terhadap murid. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, yang terakhir adalah posisi kita atau guru sebagai manajer terhadap siswa. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Iya, barusan kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana posisi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer ya. Next. Di sini saya akan menjelaskan dari video yang sudah kita simak barusan. Perbedaan dari kelima posisi kontrol adalah satu penghukum. Ciri-ciri penghukum adalah misalkan ini kata-katanya seperti ini: patuhilah aturan saya. Awas. Nah, kalau ada kata-kata awas berarti guru itu sudah menunjukkan ciri penghukum. Kemudian memiliki hanya satu cara atau satu arah, bahwa anak itu diponis salah tanpa menanyakan sebab akibat. Anak itu misalkan keterlambatannya, jadi kamu saja diponis salah misalkan. Kemudian dengan nada suara yang tinggi, yang keras sambil melotot, menunjuk-nunjuk. Nah, itu ciri guru sebagai penghukum. Di sini kemungkinan besar, apalagi zaman sekarang ini ya, yang mengakibatkan membuat anak menjadi atau murid agresif atau dendam. Tidak sedikit dari berita media sosial bahwa anak membunuh guru atau anak seorang siswa misalkan membunuh guru atau melukai guru atau menjegal guru. Nah, itu kita harus ketahui sendiri. Kenapa anak itu seperti begitu kepada kita? Kemungkinan saja kita salah dalam mendidik anak. Maksudnya saya atau kita ini adalah mendidik, ternyata menurut anak itu adalah penghukum, sehingga anak menjadi dendam. Kan ada yang lihat kalau bahasa Sunda nama keunsian, oke, meskipun budak teh keunsian sekolah pulang di arah apa kayak gitu. Nah itu guru sebagai penghukum yang mengakibatkan anak berpikir negatif terhadap kita ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau ciri membuat rasa bersalah yaitu dengan suara yang lembut seperti tadi ya, memelas, iba ya, dengan suara yang halus, sedih, bahasa tubuh, merapat, mendekati kepada anak, membuat orang tidak nyaman. Jadi sisi anak itu memang tidak nyaman. Tidak seperti tadi. Naren atau contohnya lain. Misalkan Windy, kamu ini kenapa sih tidak mengerjakan tugas? Apa tidak kasihan sama ibu? Bagaimana kalau orang tua kamu
mengetahuinya, apakah tidak malu? Nah seperti itu. Jadi mengelas dengan sedih, kesedihan itu jadi seolah-olah sindiran kepada anak tersebut, dan anak tersebut itu merasa terpojokan. Jadi sudah menghilangkan kepercayaannya dari orang yang sudah benar-benar menyayangi dia. Guru itu betul-betul perhatian sama dia, atau terhadap murid tersebut. Tapi murid itu berleha-leha, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan apa yang dipedulikan oleh guru terhadap siswa tersebut. Nah itu ya, seperti tadi. Atau ada contoh yang lain, ibu kecewa dengan kamu, beberapa kali ibu bilang tidak kasihan ya sama ibu. Nah seperti begitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga sebagai teman, guru sebagai teman, yaitu dengan nada suara yang akrab. Kalau berteman kan akrab ya bu, akrab, ramah, bercanda, dengan bahasa tubuh mendekat kepada anak, merapat. Kemudian mata dengan cenaka, senyum, seperti tadi kata Cinaren, ayo ingat, ayo ingat tugas dari yang ibu berikan kemarin, masih ingat tidak? Nah, terus ya sudah lah, lain kali kamu jangan mengulangi lagi ya, misal seperti itu. Jadi bahasanya itu bahasa sebagaimana antara guru dan siswa itu seolah-olah sebagai teman. Jadi siswa tidak merasa karena itu segan. Jadi ya saling melihat perasaan antara teman dan teman. Nah itu guru sebagai teman ya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang yang diawasi atau murid yang diawasi, melakukan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Murid tidak nyaman atas kesalahannya. Jadi tugas pemantau itu jadi adanya konsekuensi antara kesepakatan yang sudah dibuat pada waktu sebelumnya. Misalkan apabila yang melanggar peraturan, siswa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau konsekuensinya. Nah, jadi guru itu memonitor atas pertanggungjawaban yang sudah disepakati bersama, dan siswa merasa bersalah atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Kemudian manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, bersama-sama murid mempertanggungjawabkan atas perilaku murid, terus menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya agar dapat mengembalikan ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di sini jadi manajer itu intinya itu merestitusi seperti tadi. Jadi kalau ada suatu permasalahan terhadap siswa, jadi seorang guru yang memiliki sifat manajer itu jangan dijudge bahwa anak itu salah, tapi harus gedang reak, diberikan ketenangan dulu, terus diberikan anak merasa nyaman. Walaupun anak itu merasa terpojok, tapi kalau gurunya bertanya tidak memojokkan, tapi dia itu tidak akan terpojok. Jadi istilahnya itu menyadari dengan sendirinya. Setelah tenang, baru guru menanyakan sebuah alasan kenapa kalian melakukan seperti begini. Terus ditanyakan lagi keyakinannya. Kalau sudah tahu keyakinannya bahwa dia itu melanggar sebuah keyakinan yang sudah disepakati, apakah akan melakukan perbaikan atau melakukan perubahan? Nah seperti itu. Jadi menuju ke arah yang lebih baik atau lebih diakui dia itu. Jadi istilahnya tidak membuat anak itu terpojok, jadi menjadi semangat bahwa dia itu menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah itu ya. Kemudian dilanjutkan keyakinan kelas. Nah ini adalah materi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat abstrak yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas dibuatnya dalam bentuk positif karena diambil dari nilai-nilai kebajikan secara universal ya. Jumlahnya tidak boleh terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Biasanya kalau peraturan banyak. Nah kalau
keyakinan kelas itu kesepakatan yang mudah dipahami oleh siswa dan guru sehingga bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah itu ya. Kemudian keyakinan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan murid berdiskusi. Jadi keyakinan kelas itu tidak semata-mata seperti peraturan. Kalau peraturan saya buat misalkan tempelkan anak-anak membaca tanpa adanya kesepakatan. Tapi kalau keyakinan didiskusikan didiskusikan terlebih dahulu bersama-sama. Pasti yang muncul itu pasti peraturan ya anak-anak itu. Tidak boleh tidak boleh melakukan sembarangan, tidak boleh kata kelewat itu kan. Nah setelah berbagai muncul peraturan, kita arahkan menuju sebuah keyakinan, yaitu menuju nilai-nilai kebajikan atau hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif seperti tadi dilarang mencoret-coret tembok, arah ke keyakinan kelas. Jadi jagalah kebersihan, misalkan seperti itu ya. Terus tidak boleh terlambat ke sekolah, diarahkan menjadi apa Bu contohnya? Datanglah tepat waktu. Nah itu jadi adanya kesepakatan antara guru dan siswa, itu keyakinan kelas itu bersama-sama dilakukan dan dipertanggungjawabkan ya. Nah inilah foto dokumentasi saya kegiatan membuat keyakinan kelas 1, yaitu pertama melakukan berdiskusi tentang peraturan terlebih dahulu, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan diarahkan menjadi sebuah keyakinan. Kalau peraturan kan tadi negatif, dijurus menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang positif. Kemudian setelah itu hasil dirumuskan bersama-sama, kemudian ditempelkan di papan tulis. Siswa itu diberikan oleh saya itu kertas atau stick notes. Anak diberikan kebebasan apa yang ingin mereka sepakati, kemudian ditempelkan di papan tulis atau di whiteboard. Nah setelah sekian banyaknya peraturan, kita simpulkan, diambil sebuah keyakinan kelas yang tidak boleh terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Nah ini salah satunya keyakinan kelas yang saya pernah buat di kelas 1 ya. Salah satunya ini kurang jelas ya. Lanjut supaya jelas ke materi berikutnya. Ini nah ini salah satu contoh video waktu saya melaksanakan. Hari ini kita membuat kesepakatan yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Apa saja sampaikan? Ini berdiskusi dengan siswa di kelas 1. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Harus
Nah, seperti begini saya membuat kegiatan kelas dengan kedua kelas 1. Seperti begitu ya Ibu, Bapak-bapak yang hebat. Nah ini salah satu keyakinan yang sudah kami sepakati kelas 1, yaitu hadir tepat waktu. Nah, terus berpakaian rapi setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan bersungguh-sungguh, berarti ini tidak mencolek ya, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, dan terakhir bersikap baik, ramah dan santun. Nah itu kesepakatan yang telah saya buat bersama kelas 1. Nah sampai situ dulu. Tentang keyakinan kelas ada yang tanyakan? Ya? Ya? Pak, silakan Pak Jimmy. Di dalam keyakinan kelas, mengapa harus ada keyakinan kelas? Gitu. Ya. Terima kasih Pak Jimmy. Kenapa harus adanya keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak jawabannya? Ada tidak? Keyakinan kelas perlu ya, karena keyakinan kelas itu dibuat atau diambil dari nilai-nilai kebajikan secara universal, yaitu untuk melatih atau menumbuh kembangkan karakter siswa untuk belajar mandiri, bertanggung jawab, adanya kerjasama, mau menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif, aman dan menyenangkan. Seperti begitu Pak Jimmy. Ya, paham Pak Jimmy? Iya. Atau barangkali ada yang ditambahkan dari yang lain tentang keyakinan kelas? Ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke. Ya, sudah tadi dijelaskan ya Pak, bahwa peraturan kelas itu adalah suatu aturan yang tanpa dibuat atau tanpa adanya persetujuan. Kalau peraturan itu tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi seseorang yang menulis peraturan tanpa memberikan tahu terlebih dahulu kepada objek atau orang yang akan melaksanakannya, itu adalah sebuah peraturan. Kalau keyakinan kelas adanya kolaborasi, kerjasama, membahas bersama-sama dan mencari solusi yang terbaik untuk bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah kita buat bersama. Seperti itu Bapak. Ya. Ibu. Ya. Mohon maaf untuk memberikan tanggapannya ya, Bu. Ya, silakan dulu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, saya menjadi paham ya Bu ya kaitan yang disebut itu. Bisa saya simpulkan bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah kesimpulan daripada peraturan-peraturan yang sudah dibuat, seperti yang ditayangkan oleh Ibu tadi dengan anak-anak kelas 1 tentang peraturan, yang mana anak-anak kelas 1 itu menyebutkan peraturan-peraturannya, kemudian menempelkan dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Nah berarti dapat saya simpulkan
dari paparan Ibu tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah rangkaian yang awal mulanya dari peraturan kelas. Mungkin itu Bu yang mau saya sampaikan tanggapannya. Mohon maaf Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Jujun, hebat sekali. Betul sekali Pak Jujun. Jadi keyakinan kelas itu mulainya dari peraturan ya. Terus oleh guru diarahkan menjadi sebuah keyakinan dengan nilai-nilai nilai kebajikan atau nilai-nilai yang universal atau nilai-nilai kebiasaan yang baik sehingga menjadi sebuah budaya positif sehingga siswa merasa nyaman dan tenang dalam melakukan pembelajaran atau berada di lingkungan sekolah kita ini gitu ya. Maaf Pak Ibu semua. Iya. Kita lanjutkan sekarang ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ada 3 tahapan. Namanya itu segitiga, ada 3 ya Bu ya. Apa ya? 3 tahapan segitiga restitusi. Apa saja? Pertama, menstabilitaskan identitas, yaitu mengubah identifikasi siswa yang gagal menuju ke sukses. Yang tadi sudah jelaskan permasalahan siswa itu ya. Jadi jangan polis sama salah. Jadi harus salah pedang kata Sunda nama ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak terkena bahwa tidak ada pemojokan terhadap anak, guru menanyakan sebuah alasan. Kenapa alasan anak tersebut seperti begitu atau melakukan seperti begitu? Nah, seperti itu ya. Jadi pertama dari memberikan keterangan, memberikan sebuah alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baru keyakinan yang tadi. Semua orang memiliki perubahan, motivasi ya. Motivasi ya yang muncul dari intrinsik atau dalam diri siswa sendiri. Jadi kalau keyakinan itu kan sudah jelas tadi ya, dibahas bersama-sama. Jadi bukan paksaan, jadi adanya kebersamaan. Jadi otomatis adanya kesadaran yang muncul dalam diri sendiri atau boleh dikatakan motivasi intrinsik. Nah, kita lanjutkan. Contoh video penerapan segitiga restitusi. Saya sudah melakukannya dengan siswa kelas 1. Waktu tugas melaksanakan tugas demonstrasi konseptual ya. Dengan kasus siswa kelas 1 yang sering datang terlambat ke sekolah. Nah, inilah saya melakukannya seperti begini. Pertamanya ya. Silakan kita simak bersama-sama. Selamat pagi ya. Ya, sudah sekarangnya? Sudah ya? Oke, Mutiara tahu tidak? Kenapa Ibu Ai memanggil Mutiara ke sini? Oke, tidak tahu. Kira-kira waktu tadi yang pertama pelajaran Pancasila ya, Pancasila, Mutiara dari rumah datang ke sekolah jam berapa? Jam 8. Kalau di sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7 lebih. Oke, jam 7 lebih ya. Berarti menurut Mutiara tadi itu Mutiara itu tepat waktu atau terlambat? Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak ya. Nah, itu baru istilahnya itu balon pedang. Kita lanjut ke menstabilkan identitas ya. Yang mana yang kita menstabilkan identitasnya ini? Contoh menstabilkan identitas anak itu jadi tidak dipojokkan anak itu ya. Oke, ya manusia itu tidak ada di sini. Nah, dari ini seperti begini. Memiliki kesalahan, termasuk ibu pernah ibu juga melakukan. Jadi anak tidak merasa terpojok dalam menghadiri sebuah acara. Tapi di sini ibu bukan mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu di sini ingin mencari solusi atau agar Mutiara yang tadi lakukan tidak mengulanginya lagi. Siapa Mutiara? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu salah, tapi jangan dipojokkan, diberikan semangat dan ketenangan. Nah, setelah itu lanjut ke validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan apa alasan kesalahannya itu. Nah, seperti begini videonya ya, kita simak bersama-sama.
menjelaskannya apa sih nak Mutiara tadi sehingga datang terlambat ke sekolah. Coba ceritakan kembali. Tidur kemalaman. Kenapa tidur kemalaman? Emang Mutiara tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam. Ngapain saja ya? Gimana jam 10? Main game dan nonton TV. Oh, main game dan nonton TV. Sehingga bangun kesiangan dan sekolah terlambat. Begitu ya? Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Jadi itulah tugas guru ya. Yang kedua, jadi menanyakan kesalahan, baru menanyakan kesalahan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti itu ini videonya. Simak ya, masih ingat tidak kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat bersama? Apa sih? Masih ingat tidak itu? Ingat apa nilai kebajikan yang telah kita buat bersama itu? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu, benar. Menurut Mutiara, disiplin dan tepat waktu itu penting tidak? Penting ya. Mutiara apakah akan melakukannya? Kira-kira perubahan apa yang akan Mutiara lakukan agar tidak terulang kembali? Apa coba? Bagaimana kamu mau tidur mau pukul berapa? Pukul 8. Apa lagi nak? Pasang jam alarm tidur di awal pukul 8 dan pasang alarm biar nanti kedengaran dan tidak terlambat lagi gitu ya. Oke, kira-kira Mutiara perubahannya kapan mulai melakukan perubahannya? Hari ini Mutiara yakin akan melakukannya? Oke, didoakan Mutiara menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang lebih baik lagi, mematuhi peraturan sehingga tidak terlambat lagi ke sekolah dan menjadi anak soleha, kebanggaan orang tua Mutiara. Amin. Oke, Mutiara cukup sekian dari Ibu ya. Silakan Mutiara boleh bermain lagi dengan teman-teman. Namun sebelum meninggalkan ruang ini kita tes dulu yuk. Oke, situ ya. Nah, terus iya, silakan Mutiara. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih ya. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Itu salah satu contoh-contoh video saya waktu melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Nah, testimoni dari siswa tersebut. Nah, karena tadi restitusi itu, segitiga restitusi itu, pertama ditanyakan menstabilitaskan identitas, kedua tindakan validasi yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi anak itu tidak dijudge oleh kita itu salah ini, jadi harus sekolah pakai pedang, sehingga anak memiliki kesadaran, tumbuh kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan akan berusaha untuk memperbaikinya agar tidak mengulanginya lagi. Salah satu contoh testimoninya seperti begini. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan oleh kami untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya janji tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Bu Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti begitu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi itu, guru dengan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, jadi menumbuhkan anak kesadaran diri untuk melakukannya perbaikan yang ke arah yang lebih baik. Sampai situ ya. Nah, ibu bapak yang hebat, beberapa materi tentang budaya positif telah saya sampaikan. Dan saya akhiri dengan sebuah kesimpulan bahwa yang terpenting dalam menciptakan budaya positif di sekolah tentunya harus adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua di rumah,
juga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Karena budaya positif akan terbentuk karakter positif yang mengakar kuat jika dimulai dari rumah, kemudian ke sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi yang paling kuat itu budaya positif itu utamanya di rumah dulu, kemudian dibimbing di sekolah dan dibentuk di dalam masyarakat. Kemudian penanganan kasus siswa yang dilakukan guru di sekolah sebaiknya melakukan pendekatan segitiga institusi yang tadi itu Pak. Jadi jangan diponis bahwa anak itu salah, sudah tahu itu anaknya salah, sudah diponis salah. Jadi sekarang mah sudah tahu bersama-sama ya, perhatikan. Jadi melakukan dulu segitiga institusi, yaitu diberikan arahan yang tadi yang 3 tahap tadi itu ya. Diharapkan dulu memposisikannya harus menjadi seorang manajer. Kalau manajer itu sudah jelas mengayomi anak tanpa menghukum atau merasa bersalah atau menghukum, merasa bersalah atau teman. Jadi yang paling bagus itu sebagai manajer. Tapi sewaktu-waktu kita boleh menjadi pemantau. Jadi kalau pemantau itu kan bahwa anak itu mematuhi aturan yang sepakati, apabila melanggar ada konsekuensi, bahwa kita sebagai memonitor atas pelanggaran yang siswa lakukan ya. Tapi yang paling utama kalau bisa kita memposisikan sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna seperti yang tadi yang segitiga restitusi itu, terus yang membuat murid akan lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab atas kesalahan atau kehilangan yang mereka perbuat. Mungkin sampai sini materi yang telah saya sampaikan cukup akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, barangkali ada yang memberikan tanggapan. Siapa? Silakan. Bu Nenek akan memberikan tanggapan. Ya, silakan Bu Nenek. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ani dan Ibu. Alhamdulillah dengan mengikuti acara ini mungkin kami lebih mengerti Bu dan lebih paham apa itu yang namanya kebudayaan positif dan bagaimana cara kita menerapkannya. Tentunya kalau di budaya positif itu sudah tidak ada hukuman ya Bu ya. Jadi bagaimana kita merangkul anak-anak didik kita agar mereka lebih dekat, tentunya lebih nyaman dengan kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kami juga semangat untuk mengikuti CGP di angkatan berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Nenek yang sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan Bu Nenek yang akan ikut CGP ya, angkatan 11 semangat. Mudah-mudahan lulus semua ya rekan-rekan saya mengikuti jejak saya. Sekali lagi saya di sini bukan menggurui ibu bapak guru yang hebat, tapi saya hanya menjalankan tugas, terbebani sebuah tugas dari aksi nyata 1.4 harus mengimbaskan, melakukan diseminasi yaitu tentang budaya positif. Sekali lagi saya minta maaf, bukan menggurui sekali lagi ya, dan sekali lagi saya minta maaf dan akhiri oleh saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita akhiri ya, alhamdulillah dengan lancar, semua kita diberikan kemudahan sehingga akhir terbentuk, dan kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Hertiana Ningsih, Kepala Sekolah SDN 4 Tuana Mekar, Kabupaten Garut. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program guru penggerak yang digulirkan oleh Kemendikbudristek. Alhamdulillah di sekolah kami ada salah seorang guru yang mengikuti kegiatan ini, yaitu Bu Ai Widaningrum. Selama berkegiatan, mudah-mudahan Ibu Ai diberi kelancaran, kemudian diberikan kesehatan sampai di akhir kegiatan. Selama ini alhamdulillah Bu Ai telah mengimplementasikan budaya positif di sekolah kami, sehingga banyak kemajuan-kemajuan yang saya rasakan di sekolah kami terkait dengan
pendidikan yang diikuti oleh Bu Ai selama ini. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan berdampak pula pada kemajuan-kemajuan yang ada di sekolah kami yang kami cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Dewi Rusliani, guru kelas 4 SDN 4 Wana Mekar. Saya rekan sejawatnya Ibu Ai Widaningrum. Menurut saya apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ai Widaningrum tentang disimilasi budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama terkait disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa-siswi di sekolah ini yang mana mereka itu disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik bukan dari dalam dirinya. Di sini juga kami sebagai guru juga sangat baik karena kita menjadi tahu mana yang termasuk peraturan dan mana yang termasuk keyakinan kelas. Dan juga saya menjadi tahu bagaimana kita sebagai guru dapat memposisikan diri kepada siswa, apakah kita itu sebagai pemberi hukuman, pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana kita menanamkan perilaku kita disiplin intrinsik dalam diri siswa dan diri kita. Semoga dari disimilasi ini kita bisa menerapkan bersama di sekolah kita agar dapat membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif